Sejauh mana kesiapan dari UNA untuk bisa memenuhi atau comply terhadap aturan dan ketentuan tersebut? Oke. So, SA OJK nomor 7 ini yang paling baru sebenarnya mengatur beberapa item di bidang industri kesehatan. Tapi mungkin yang paling penting di poin itu adalah di mana harus ada co-insurance sebesar 10% dari peserta asuransi. Nah, kalau menurut kami ini adalah pandangan yang sangat positif untuk keberlangsungan sustainability dari industri kesehatan, terutama untuk memberikan ekosistem yang akan lebih baik di industri kesehatan. Nah, juga yang paling penting adalah di mana ada kebutuhan untuk keterbukaan data, ya kan? Jadi di industri kesehatan ini banyak yang sangat kritikal adalah seberapa transparan data yang di-share antara perusahaan-perusahaan yang ada di industri, Iva. Mungkin begitu. Oke. Sejauh ini tadi ya sekali lagi berkaitan dengan aturan terbaru dari surat edaran terkait dengan penyelenggaraan produk asuransi kesehatan. Seperti apa strategi komunikasi, sosialisasi yang dilakukan kepada para nasabah ataupun juga pemegang polis begitu ya, mengingat dengan klaim nasabah kepada perusahaan asuransi ini tidak bisa 100% begitu, karena ada kewajiban tadi untuk nilai pembagian resiko atau co-payment paling sedikit 10% dari total pengajuan klaim. So far juga mungkin seperti apa sebetulnya respon yang selama ini dari nasabah ataupun juga dari pemegang polis sejauh ini, willingness mereka untuk mengikuti ataupun juga comply dengan aturan ini? Oke. Strategi kita untuk mensosialisasikan ini melalui berbagai channel, tapi yang terutama melalui channel-channel digital kita. Jadi melalui kita punya website sendiri, melalui kita punya social media, gitu kan, juga melalui direct email, dan tentunya melalui customer service kami sendiri pada waktu ada perbincangan dengan customer. Ya. Message-nya sebenarnya apa yang kita sampaikan ke customer? Kalau ini adalah kebijaksanaan pemerintah yang tentunya positif, yang kita akan dukung untuk implementasinya. Dan sejauh ini memang kita lagi sedang mempersiapkan proses sosialisasi ini. Harusnya saya rasa akan cukup positif impact-nya. Oke, tadi memang perlu sosialisasi terlebih dahulu begitu agar memang masyarakat ataupun juga nasabah ini bisa terinfo dengan baik begitu ya untuk implementasinya. Nah, ketika kita berbicara juga berkaitan dengan peluang pengembangan dari proteksi asuransi kesehatan begitu ya, sejauh mana mungkin kebijakan pengembangan produk ini di INA Insurance, apalagi kalau kita lihat kalau produknya INA kan UNA ini kan juga cukup strategis begitu ya, simple tapi memang menyasar penyakit-penyakit yang memang sangat membutuhkan klaim ataupun sangat membutuhkan proteksi begitu ya. Nah, ini seperti apa, Pak Vincent? Oke. Kita punya misi ini sebenarnya kita ingin membuat produk asuransi ini lebih affordable dan terutama mudah dimengerti. Kalau orang mungkin banyak pikir, asuransi kesehatan ini sangat complicated gitu kan, polisnya 30 lembar gitu loh. Yang kita lakukan adalah kita membuat produk yang mudah dimengerti. Contohnya kita punya critical illness gitu kan. Jadi untuk umpamanya produk serangan jantung, ya kan, untuk coverage sampai 100 juta rupiah, usia orang 30 tahun, non-smoker, itu kita bisa jual itu dengan premi kira-kira Rp50.000 setahun, gitu kan, untuk coverage 1 juta. Jadi strategi kita adalah membuat produk-produk yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan affordable. Kedepannya apakah ada rencana mungkin untuk pengembangan produk-produk lainnya di asuransi kesehatan begitu untuk UNA? Asuransi kesehatan ini menjadi sesuatu segmen yang sangat penting buat UNA karena memang dibutuhkan ya oleh masyarakat. Jadi intensinya kita juga sedang menjajaki dengan sebuah rumah sakit untuk membuat produk
yang bentuknya mungkin membership gitu. Tujuannya kembali lagi untuk membuat produk asuransi yang affordable dan bisa digunakan oleh masyarakat secara luas. Mungkin intensinya seperti itu, Iva. Baik, menarik sekali Pak Vincent. Dan kalau kita lihat juga dari OJK kan memprediksi ya, jika pertumbuhan premi asuransi perusahaan komersial di Indonesia ini bisa naik ke kisaran 4 hingga 6% begitu secara tahunan di akhir tahun 2025. Nah, tanggapan Anda mengenai proyeksi ini seperti apa? Mungkin dikaitkan juga ya dengan kondisi perekonomian saat ini, kemampuan daya beli masyarakat begitu. Apakah ini memang inline begitu dengan proyeksi yang disampaikan oleh OJK? Sangat mungkin ya, menurut saya sangat affordable karena produk kesehatan ini bukan produk alternatif, ini adalah produk primer gitu kan, sehingga menjadi sesuatu yang sangat merupakan kebutuhan pokok. Saya rasa sangat achievable.